Karena saya mengidentifikasi diri seperti itu, Pak. Halo, panitia ambil ini, bawa ke sana. Bawa ke sana, ambil tasmu. Bawa ke sana. Kita tidak terima laki-laki atau perempuan di sini. Salah satunya diterima. Bunda Rahma, ini kan lagi rame banget Bunda, yang lagi viral di media sosial. Di Instagram ada, Facebook ada, kemudian di TikTok juga ada Bunda, dan bahkan dibahas hampir semua media yang ada di Indonesia. Soal salah satu mahasiswa baru di salah satu universitas negeri di Kota Makassar Bunda, yang kemarin sempat ramai karena mengaku binary gender gitu. Gendernya itu nggak perempuan, nggak laki-laki Bunda. Nah ini kan tentunya di Indonesia sendiri, khususnya di Kota Makassar, binary gender ini, non-binary gender ini adalah sesuatu hal yang baru gitu. Nah menurut Bunda sendiri sebagai seorang sosiolog, dari perspektif sosial, bagaimana sih melihat non-binary gender ini sendiri, Bunda Rahma? Oke, Mbak El, ini sebenarnya kalau di Sulawesi Selatan ya, bukan hal yang baru loh. Oke, baik. Bukan hal yang baru. Kita di secara hukum memang secara legal formal kita mengenal laki-laki dan perempuan, itu ada di undang-undang. Tapi secara sosiologis, secara sosial di Sulawesi Selatan kita justru mengenal, terutama di masyarakat Bugis ya, itu ada laki-laki, selain laki-laki, kemudian selain perempuan ada calabai, calalai, dan juga bisu. Nah, kalau kita bisu inilah yang bagian dari non-binary gender. Jadi bukan ya. Jadi kalau bisu itu kan dia merasa bahwa dia juga bukan laki-laki, juga bukan dia perempuan, gitu kan. Beda kalau calalai itu physically dia adalah perempuan, kemudian secara kesehariannya itu mungkin dia kayak laki-laki ya, mungkin tomboy gitu ya. Pun calabai dia physically itu dia laki-laki, tapi dia menggunakan atribut-atribut perempuan. Oke, jadi memang sebenarnya dari dulu di Sulawesi Selatan sudah ada ya non-binary gender ini sendiri Bunda ya? Iya, tapi bukan istilah yang sekarang gitu ya. Karena kalau istilah non-binary gender itu kan teks luar gitu kan. Kalau di sini diksinya itu disebut dengan bisu. Oke. Nah ini kan di Indonesia mungkin kebanyakan kita jenis kelamin udah pasti gitu ya, 2 gitu Bunda. Ada perempuan, laki-laki, kemudian ada masyarakat yang mengatakan bahwa nggak bisa, non-binary gender ini nggak bisa masuk di Indonesia karena tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah kalau menurut Bunda Rahma seperti apa dari perspektif sosiolog seperti itu? Oke, sekali lagi ini bukan hal yang baru. Sebenarnya Mbak Helmi, kalau kita lihat di undang-undang kita kan cuma diatur laki dan perempuan. Dan jangan salah, ini sebenarnya fenomena yang sudah banyak terjadi, bukan hanya di kampus yang kemarin ya. Itu di kampus ternama yang sudah saya sebutkan namanya. Dan memang dia dari fakultas hukum gitu ya. Mereka menganggap dirinya itu tidak lagi sebagai laki, tidak lagi sebagai perempuan, but they are non-binary. Banyak muncul dari mereka, karena mereka kan bacaan-bacaannya mereka itu kan legal ya, tentang hak asasi manusia. Nah mereka membaca juga teks-teks seperti itu, dan mereka merasa bahwa oh iya, kalau saya menganggap diri saya bukan laki, bukan perempuan, ini hak saya loh. This is my privacy, this is my right. Jadi nggak masalah kalau misalnya saya tidak mengkategorisasikan diri saya sebagai laki dan perempuan. Nah, jadi itu memang sudah fenomena yang sudah sangat lazim terjadi. Oke, baik. Dia viral kan, karena baru-baru ini ya seperti yang kita dengar, dia mau aja sebut dirinya, saya bukan laki Pak, saya bukan perempuan Pak, saya netral, gitu kan? Iya. Nah, bagaimana sebenarnya harusnya kita masyarakat ini menerima? Apakah kita bisa menerima hal seperti itu menurut Bunda Rahma, atau justru mungkin kita refuse, menolak dengan adanya non-binary gender ini? Jadi bagaimana masyarakat kita harus menerima? Dia viral itu kan karena dia secara lantang gitu kan menyebutkan, meskipun kita tahu bahwa beberapa musisi dunia, artis dunia juga sudah announce tentang diri mereka gitu kan. So kita tidak perlu ribut-ribut gitu kan, meskipun secara legal formal ya itu yang ada cuma laki dan perempuan. Tapi dari pembacaan kita sebagai masyarakat bukan juga memberikan ruang, bukan juga memberikan legalitas kepada mereka. Kita juga tetap harus memberikan edukasi. Kita mungkin bisa tetap menerima dalam tanda petik ya, bahwa kita bisa mengedukasi mereka meskipun secara perlahan
perlahan tapi pasti bahwa kita mengembalikan mereka. This is not your passion actually ya, sebenarnya yang ada hanya laki dan perempuan. Tanda petik passion itu ya itu yang salah gitu kan, ketika Anda menganggap you bukan laki-laki bukan perempuan, you netral gitu kan. Nah mereka ini kita sikapi aja dengan baik aja gitu kan, dalam tanda petik kita berusaha untuk mendekati mereka lah, mempersuasif mereka gitu kan, supaya kembali ke jalan yang benar lagi gitu kan. Jadi kalau yang kemarin kan viral karena memang dikonsumsi publik secara luas gitu kan, sehingga mereka harus jamu itu laki bukan perempuan dan bukan juga netral. Oke. Bagi orang-orang yang mungkin memiliki atau merasa dirinya non-binary gender gitu Bunda, apa yang harus mereka lakukan gitu? Karena kalau speak up misalnya ya, kalau speak up mereka mungkin saja ada yang menjudge seperti itu, tapi kalau misalnya mereka diam gitu kan, mereka merasa saya punya hak asasi gitu untuk mengatakan bahwa ya saya memiliki pilihan saya sendiri terhadap hidup saya. Seperti tadi Bunda Rahma bilang bahwa ini this is my choice gitu. Ya kalau misalnya ya you merasa bahwa saya ini non-binary gender, itu sebenarnya be careful, karena masyarakat kita sebenarnya juga bukan masyarakat yang terlalu open terhadap hal seperti itu, tapi bukan juga hal yang tertutup. Buktinya kita kan bisa melihat bahwa mereka-mereka yang berdandan seperti laki-laki alias jalalai tadi itu ya dalam perspektif Bugis, kemudian jalabai dalam perspektif Bugis juga yang perempuan, yang laki-laki yang ke perempuan kan bisa juga hidup di sini kan, di tengah-tengah kita. Cuman mereka kan masih tidak menimbulkan kekacauan atau apalah segala macam gitu kan, sehingga lebih baik orang-orang yang merasa dirinya dalam kategori non-binary gender itu sebaiknya tidak terlalu mengekspos atau berhati-hatilah begitu kan, karena sekali lagi bisa memunculkan konflik sosial, fenomena sosial yang tinggi, karena masyarakat kita masih berada di negara hukum gitu kan, perspektif hukumnya masih sangat tinggi gitu kan. Kita bukan negara yang ada di luar sana yang kemudian bisa mengatakan that's your right, that's your choice, okay, saya terima gitu kan, tapi kita masih dalam adat ketimuran, kita masih menganggap bahwa you only laki-laki, you adalah perempuan, not another choice. Oke, baik. Nah, Bunda, tentunya ini kan ada yang mengatakan bahwa gender ya, non-binary gender itu berbeda gitu dengan orientasi seksual, ya kan? Kalau misalnya Anda ternyata memiliki orientasi seksual sesama seperti itu, namun kemudian mengatakan bahwa non-binary gender itu sebenarnya salah. Nah, menurut Bunda Rahma sendiri sebagai seorang sosiolog seperti apa sih sebenarnya masalah ini agak lumayan rumit gitu, Bunda? Masalah gender dan juga orientasi seksual. Ya kalau dipikirkan gitu ya, kalau dipikirkan, karena sebenarnya nggak perlu dipikir-pikir amat gitu kan sebenarnya, karena memang yang ada itu only laki dan perempuan, meskipun di beberapa literasi itu mereka tidak mau disebut she or he, but them ya. Saya baca itu kemarin dia mengatakan begini, bahwa memang mereka itu bukan penyimpangan seksual, tapi they have a special way untuk menyampaikan bagaimana mereka punya hasrat atau seksual intens gitu ya. Jadi mereka punya cara tersendiri untuk menyampaikan itu, dan ternyata mereka untuk orang-orang yang non-binary gender itu mereka pola komunikasinya untuk istilahnya dalam tanda petik seksual mereka, menyalurkan hasrat seksual mereka itu adalah dengan komunikasi yang apa ya, diksi-diksinya they have specific language ya untuk menyampaikan hasrat itu. Itu jadi ya, makanya saya bilang Bayani don't think about that gitu kan, karena memang agak rumit gitu ya. Kalau dipikirkan ya sebenarnya kalau dipikirkan ya emang rumit, kalau udah dipikirkan ya memang nggak ada non-binary actually ya. Yang ada itu kan karena mereka lebih ada di luar, dan ternyata narasi-narasi mereka yang banyak membaca, terutama dari orang-orang yang sekarang ini merasa oh ini bacaan hak asasi manusianya gitu kan, yang membuat mereka oh iya saya punya hak tersendiri untuk menyampaikan bahwa saya laki, saya perempuan, saya binary, saya bukan laki dan bukan perempuan. Karena itu tadi yang dia pegang itu bahwa hak asasi manusia yang secara global gitu kan ya, dia pahami. Dia lupa bahwa adat kita sebagai orang Sulawesi Selatan, sebagai orang Bugis Makassar gitu, ada beberapa sekat yang belum bisa kita lewati, atau ada batas-batas yang masih perlu kita hormati. Oke, baik. Sangat lengkap
Bunda Rahma untuk informasinya dan juga tentunya penjelasannya sore hari ini. Terakhir Bunda Rahma, tentunya kita mau tahu harapan dari Bunda Rahma sendiri terkait dengan fenomena saat ini yang sedang terjadi terkait dengan non-binary gender yang ternyata sekarang di Sulawesi Selatan lagi rame-ramenya gitu, bahkan sampai ke nasional, Bunda. Iya, karena mereka menganggap itu sebuah tren gitu kan. Iya, sebuah tren. Saya tidak memungkiri bahwa non-binary gender itu sebenarnya sudah banyak juga di sekitar kita gitu. Kan sudah banyak sekali, dan apalagi ini jangan salah, karena kita sekarang ini masyarakat kita kan sudah sangat tinggi daya duplikasinya kan ya Mbak Yami ya. Ada yang viral sedikit, dia tidak mikir itu baik atau tidak, yang penting dia juga ikutan nimbrung untuk viral ya, pastilah ada ikut seperti itu. Nah, itu memang menjadi hal yang sangat memiriskan, karena binary gender ini sesuatu yang menurut saya bukan hal yang patut untuk diikuti gitu kan. Dan masyarakat kita harus betul-betul lagi berhati-hati, betul-betul lagi diawasi gitu kan. Jadi jangan, saya sih berharap begini ya Mbak Elmi, kita yang ada di sekitar orang-orang yang punya model non-binary gender itu, kita harus berikan sedikit edukasi. Kamu salah loh, jangan seperti itu dong ya. Kamu sadar, kamu laki loh, kamu perempuan loh. You udah ada di tengah-tengah gitu kan. Dan selain formal juga kan memang di kartu kita kan, di kartu identity cardnya kita kan kelihatan you laki atau perempuan. There is no choice antara netral dan segala macam. Itu harapan saya. Mari kita teman-teman kita yang punya kelakuan seperti itu. Trending boleh, viral boleh, but in positive way. Oke. Baik, kalau Bunda ini sebenarnya masih menggelitik juga nih. Institusi pendidikan boleh nggak sih sebenarnya menerima mahasiswa yang tentunya dengan non-binary gender ini, yang memilih bahwa dirinya bukan perempuan, bukan laki-laki? Oke, kita kan begini, kalau pendidikan itu sebenarnya kan kenapa dia akhirnya diterima misalnya, karena kan dia seleksinya secara formal, secara formal, dan ada administrasi yang diberikan kepada kita. Nggak ada kan di secara administratif itu bahwa dia non-binary gender kan nggak, itu kan semua laki dan perempuan. Everything is clear ya untuk administrative selection di universitas atau di dunia pendidikan yang lain. Yang ada adalah ketika mereka itu berada dalam sebuah lingkungan, mereka mempersepsikan diri mereka itu sebagai non-binary gender, bukan laki dan perempuan. Nah, itu yang kemudian tidak bisa diterima oleh universitas kalau misalnya mereka secara terang-terangan mengkampanyekan dirinya sebagai seorang non-binary gender. Itu yang tidak boleh dilakukan. Kita kalau ada di dunia pendidikan pasti kita akan memberikan teguran gitu kan. Saya nggak memungkiri mahasiswa saya juga ada seperti itu gitu kan, tapi bukan non-binary ya. Dia ada dalam klasifikasi calalai atau calabai, laki yang menjadi perempuan, perempuan yang menjadi laki, dan itu kita secara tegas mengatakan itu nggak boleh gitu. Edukasinya secara perlahan lah, secara persuasif. Baik, sangat lengkap.